Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya akan bercerita sebuah kisah yang cukup terkenal. Kisah ini bercerita tentang salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdurrahman bin Auf, di mana beliau dikenal sebagai salah satu sahabat yang sukses di bidang perniagaan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada PT Kota Kediri yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti seleksi calon karyawan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فعوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فعغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat baginda Rasulullah yang dikenal dengan orang yang sukses di bidang perniagaan. Beliau adalah salah satu sahabat Rasulullah yang berasal dari Bani Zuhroh, yaitu turunan dari ibu paman-pamannya Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir pada tahun 581 Masehi di kota Makkah. Beliau adalah sahabat Nabi yang ke-8 yang memeluk agama Islam dan dimualafkan oleh sahabat Rasulullah yang lainnya bernama Abu Bakar Siddiq. Pada saat itu beliau merupakan salah satu bagian dari sahabat yang ikut berhijrah dari kota Mekah ke Madinah. Sesampainya di kota Madinah, para kaum Ansor oleh Rasulullah dipersaudarakan oleh kaum Muhajirin, dan Abdurrahman bin Auf dipertemukan dan dipersaudarakan oleh kaum Ansor yang berada di Madinah dengan Sa'id bin Arab. Pada saat itu beliau dikenal dengan orang kaya, seorang konglomerat kalau sekarang ini di kota Madinah. Sa'id bin Arab ini berencana untuk membagi harta yang ia miliki dengan Abdurrahman bin Auf, setengah dari hartanya, baik itu harta mungkin perhiasan dan juga rumahnya. Dan ada juga yang mengisahkan bahwa Sa'id bin Arab ini juga bersedia menceraikan istrinya dan memberikannya kepada Abdurrahman bin Auf. Akan tetapi Abdurrahman bin Auf tidak menginginkan hal tersebut karena ia ingin mencapai derajat sebagai orang kaya ataupun ingin memiliki kelebihan harta dengan usahanya sendiri. Akhirnya beliau Abdurrahman bin Auf ini bertanya kepada saudaranya Sa'ad bin Arab
untuk ditunjukkan jalan ke pasar. Dia ingin mulai berdagang sendiri dengan membawa kayu bakar yang rencananya ingin Abdurrahman bin Auf jual nanti di pasar. Ia akhirnya datang ke sana. Singkat waktu dalam perjalanan ia berdagang di pasar, ia melihat keadaan pasar pada saat itu, bahwa orang-orang di pasar yang berjualan harus membayar uang sewa yang cukup besar untuk tempat mereka berdagang, atau mungkin zaman sekarang ini lapak dagang seperti itu. Akhirnya Abdurrahman bin Auf ini berpikir bagaimana caranya agar para pedagang ini berdagang dengan harga sewa yang lebih murah. Saat dia di pasar, akhirnya dia melihat bahwa di dekat pasar itu ada sebidang tanah yang mungkin tidak dilirik orang karena tidak berpotensi. Tapi Abdurrahman bin Auf ini memiliki cara berpikir yang berbeda. Akhirnya ia datang menemui saudaranya Sa'ad bin Arabi ini untuk dibelikan sebidang tanah yang ada di pasar tersebut. Nanti rencana akan ia kelola. Kemudian saudaranya Sa'ad bin Arabi ini datang ke pasar dan membeli tanah tersebut, kemudian diserahkan kepada Abdurrahman bin Auf untuk dikelola. Kemudian Abdurrahman bin Auf ini berpikir bahwa bagaimana caranya agar tanah tersebut bermanfaat bagi banyak orang, bagi para pedagang-pedagang di pasar tersebut. Nah, akhirnya ia membagi sebidang tanah tersebut ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil, atau mungkin yang dikenal dengan saat ini itu dibagi per kafling seperti itu. Nah, kemudian Abdurrahman bin Auf ini menyewakan tanahnya atau lapaknya tersebut untuk dijadikan tempat berjualan kepada para pedagang. Akan tetapi para pedagang tersebut tidak dikenakan biaya sewa, namun apabila para pedagang tersebut yang nantinya berjualan di tanahnya Abdurrahman bin Auf ini mendapatkan untung, dan keuntungannya itu dibagi kepada Abdurrahman bin Auf dengan seikhlasnya. Singkat cerita, bahwa berita di pasar tersebut bahwa Abdurrahman bin Auf menyediakan lapak yang tidak berbayar terdengar oleh pedagang lainnya. Akhirnya banyak pedagang-pedagang tersebut yang berjualan di lapaknya Abdurrahman bin Auf seperti itu. Dan makin berjalannya waktu, bahwa pedagang tersebut mendapatkan keuntungan yang besar, dan itu pun juga memberikan keuntungan kepada Abdurrahman bin Auf. Nah, Abdurrahman bin Auf akhirnya dikenal sebagai salah seorang sahabat Rasulullah yang sukses di bidang perniagaan, tapi hal tersebut tidak menjadikan Abdurrahman bin Auf menjadi orang yang sombong. Tercatat bahwa beliau pun menyedekahkan hartanya di jalan Allah, membantu Rasulullah dengan menyediakan unta dan perbekalan di masa perang pada saat itu. Oke, sekarang ini apa yang dapat kita ambil hikmah dari cerita sahabat Rasulullah yaitu Abdurrahman bin Auf dalam dikaitkan dalam program digital marketing. Menurut saya bahwa kisah tersebut sangat erat kaitannya dengan digital marketing, terutama di saat kita ini mengadakan digital marketing planning atau digital marketing strategi. Jadi digital marketing pada saat tahap-tahap awal kita harus mengetahui terlebih dahulu atau melakukan riset pasar. Jadi pasar ini apa sih, keperluan pasar ini apa yang dibutuhkan oleh pasar, apakah produk yang kita miliki ini bisa bersaing nantinya di pasar seperti itu. Kemudian setelah riset pasar kita melakukan analisis siapa target pasar kita atau siapa yang akan nantinya membeli produk kita ini seperti itu. Nah, kemudian khususnya di bidang digital marketing yaitu di SEO dan juga content marketing juga mungkin, dan juga ketika kita menjalankan kampanye ads
SEM, search engine marketing, biasanya kita itu melakukan pembagian-pembagian. Jadi pembagian-pembagian di mana setelah kita mengetahui target kita seperti apa, target audiens kita seperti apa, kemudian kita membagi ads ini kemudian di beberapa tempat. Misalnya untuk goal ini kita, goal A ini awareness, goal B ini adalah untuk lead generation, dan satu lagi untuk conversion misalnya seperti itu. Dan nanti setelah itu kita tunggu, kita bersabar, kita optimasi mana yang kurang seperti itu, dan kemudian kita lihat hasilnya dari metriknya, dan kita terakhir membuat laporan. Oke, cukup sekian pembahasan saya mengenai kisah sahabat Rasulullah SAW beserta dengan kaitannya dengan digital marketing. Semoga bermanfaat bagi yang menonton dan juga teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.